Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran kimia kelas 12 ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah dilakukan atau yang telah diberikan pada pertemuan minggu yang lalu ya. Lanjut, kalau kemarin itu mengenai halu alkana ya. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai gugus fungsi senyawa karbon yang lain, yang turunan senyawa karbon yang lainnya, yaitu mengenai alkohol ya. Walaupun di sini disebut alkohol dan eter, kita pelajari satu-satu ya. Alkohol dulu, eternya nanti ya. Jadi kita akan pelajari mengenai alkohol. Baik, mengenai alkohol ini yang akan dipelajari biasanya diawali dengan tata nama alkohol ya. Kemudian penggolongan alkohol, isomer alkohol, sifat-sifat alkohol, kegunaan alkohol, dan pembuatan alkohol. Jadi kalau dibandingkan dengan materi haloalkana, maka dia nggak lebih banyak ya, karena kan kemarin tidak ada penggolongan haloalkana. Kalau ini ada penggolongan alkohol ya. Nah, tata namanya juga baru dipelajari sekarang. Jadi kalau yang lalu, yang pertemuan yang lalu itu ada penugasan, memberikan tugas mengenai haloalkana, ada persamaan reaksi, maksudnya ada reaksi haloalkana, kemudian ada juga yang terlibat dalam persamaan reaksi itu adalah alkohol, tapi banyak yang sudah menjawab tentang alkohol ya, walaupun itu tidak ditanya. Sebenarnya yang ditanya hanya haloalkana ya kemarin. Dengan kalian sudah mempelajari, sudah menetapkan nama alkohol, sudah membuat rumus struktur, berarti kalian sudah mempelajari ini. Tapi coba kita cek kembali apakah benar atau salah yang disebut dalam tugas pada minggu yang lalu ya, karena sebenarnya Ibu tidak meminta alkoholnya karena memang belum dipelajari ya. Apalagi misalkan isomer antara haloalkana dengan alkohol tentunya tidak berisomer, karena yang namanya isomer itu rumus molekulnya harus sama ya. Kalau haloalkana kan ada unsur halogen, kalau alkohol ada gugus OH ya. Kan tidak sama antara OH dengan halogen, kan dia tidak isomer artinya ya. Dicek lagi tugasnya nanti. Baik, ini belum ya. Kita langsung ke tata nama alkohol. Nih ya, bermula dari R, tapi R1. Ini kan ada 2 R. R itu biasanya alkil, tapi salah satu R ini harus diganti dengan H. Maka ROH. Ya, salah satu R. Boleh R yang kiri, boleh R yang kanan. R-nya adalah alkil. Alkil yang paling pendek. R yang tidak diganti ya, itu adalah alkil. Alkil yang paling pendek adalah CH3, namanya metil ya. Jadi nama yupaknya, nama alkohol diturunkan dari nama alkana. Akhiran A diganti ol. Jadi metana menjadi metanol. Etana jadi etanol. Propana menjadi propanol. Gitu ya, nama belakangnya, nama induknya. Kemudian seperti tata nama yang lainnya juga ada penomoran. Penomoran pada alkohol alifatik ya, kan kalian sudah mempelajari alifatik dan alisiklik ya. Alifatik itu rantai terbuka ya. Jadi penomoran pada alkohol alifatik dimulai dari ujung rantai induk yang paling dekat dengan OH. Kan ini sekali lagi sudah diganti dengan H. Ini kan untuk ROR itu untuk alkohol dan eter. Nah, alkoholnya R-nya ganti dengan H. Nah, gitu. Jadi ROR, OH ya, OH. Nih, gugus hidroksi. OH, tapi nanti pada tata nama tidak disebut lagi hidroksi, melainkan seperti penetapan tata nama nomor 1 ini, ol di belakangnya. Butanol, pentanol, dan seterusnya ya. 3. Apabila rantai induk mengikat gugus alkil atau halida, penomoran dimulai dari ujung rantai yang mengandung gugus OH yang paling dekat dengan substituennya. Jadi OH-nya itu menjadi prioritas maksudnya. Ya. Apapun gugus yang diikat oleh alkohol selain OH, misalkan ada yang ikat CH3, ada yang ikat halida, misalkan Cl, ada yang ikat F ya, tetap saja untuk penomoran itu
dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsinya, yaitu gugus OH. Terus yang keempat, apabila rantai induk mengikat lebih dari satu gugus OH, jadi bisa jadi ada 2 OH, ada 3 OH, ya. Kalau satu OH biasa ya, metanol, butanol, ya, heksanol. Tapi kalau misalkan 2 OH atau 3 OH, ya. Kalau 2 diol belakangnya, diol. 1,2 misalkan 1,2 etanadiol, 1,3 misalkan ya, 1,3 propanadiol. Bisa jadi 1,2,3 propanatriol gitu. Jadi, penamaan dimulai dengan menyebutkan posisi gugus OH. Seperti biasa kan, nomor dulu ya. Nomor dulu. Posisi itu kan disebutkan dengan menuliskan nomor ya. Diikuti oleh nama alkana. Akhiran A-nya tetap, lalu diawali dengan di, tri, tetra, seperti kata Ibu tadi. 1,2 etanadiol. Nah, kenapa diol? Karena ada 2 kan OH-nya. Dan yang lainnya juga ya, misalkan ada 3. Contoh, ini cuma 1 kan, ini gugus OH-nya hanya 1, ini juga 1 ya. Memang kebanyakan untuk alkohol ini dipelajari gugus OH-nya hanya 1. Jadi kalau 1 tidak ada awalan mono ya, langsung saja. Ini rantai induk. Ini rantai induk, rantai dengan jumlah C terpanjang. Kemudian pada rantai induk ini diberikan nomor. Nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi, gugus OH-nya. Kalau dari sini OH-nya panjang, kan OH-nya jauh maksudnya. Kalau dari kiri OH-nya nomor 1. Nah, maka 1, 2, 3, 4. Kalau 4 kan butana ya. Maka namanya OH gugus nomor 1. 1 butano. Ya. Ketikkan yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5C. Ada 5C. Pentana berarti. Ya, nanti pentana jadi pentanol. Ya. OH-nya di C nomor 2. Dan di nomor 3 ada metil. Ya. Nah. Jadi penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus OH. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa tidak dari kanan? Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. OH-nya nomor 4. Kalau dari kiri 1, 2. OH-nya nomor 2. Maka ambil penomoran dari kiri. Ya. Nomor 3 ada metil. Nah, tuliskan saja dulu posisi metilnya. Ya, jadi OH nomor 2, metil nomor 3. Jadi 3 metil, 2 pentanol. Paham enggak? Jadi maksudnya nomor 3 ada metil. Nomor 2 ada OH. Jangan disebut 3 metil 2 hidroksi ya. Nah, kalau hidroksi seakan-akan dia bersifat basa. Kenapa pentanol, kenapa alkohol tidak pakai kata hidroksi? Hidroksi itu untuk zat-zat yang bersifat basa. Artinya dia melepaskan gugus OH. pH-nya lebih dari 7. Ya. Kalau alkohol kan tidak. Dia tidak melepaskan gugus OH. Jadi OH-nya melebur bukan dengan kata hidroksi, melainkan dengan ol di belakangnya. 3 metil 2 pentanol. Ada juga untuk alkohol-alkohol yang sederhana, alkohol-alkohol dengan jumlah C yang tidak terlalu banyak, maka dia menggunakan nama trivial, ya, nama dagang, nama umum, nama yang lebih mudah untuk diterapkan. Maksudnya tidak perlu pakai nomor ya kalau nama trivial. Tapi kalau alkoholnya cukup kompleks, C-nya cukup banyak ya, maka tidak bisa menggunakan nama trivial. Ini contoh alkohol yang sederhana tadi. Alkohol yang paling banyak beredar di masyarakat gitu ya. Walaupun dilarang, ada di mana nih? Ada di minuman beralkohol ya. Itu adalah, jadi alkohol itu penggolongan, bukan nama suatu senyawa ya. Nih 1, 2, hanya 2 C-nya. Kalau 2C, C2H5, namanya etil. Etil nama belakangnya pakai kata alkohol. Etil alkohol. Ya. Kalau ini pakai nama yupak,
apa namanya? OH kan tidak bisa digeser, kalaupun digeser di sini sama saja di posisi nomor 1, maka satu etanol tidak perlu, cukup dengan kata etanol saja. Jadi etil alkohol nama trivial, nama yupaknya adalah etanol. Kalau ini nama isopropil alkohol. Jadi kalau OH-nya ditutup, ini kan isopropil, gugus isopropil. Ya, C-nya 3 kan, propil. Kenapa iso? Iso itu gugus OH-nya di tengah, ya, di cabang. Ya, sebagai cabang. Jadi isopropil alkohol. Ya, nama trivial. Coba pikirkan, nama yupeknya apa untuk isopropil alkohol dengan rumus struktur seperti ini? Caranya menentukan rantai induk dulu. 1, 2, 3. Atau dari bawah. 1, 2, 3. Namanya rantai induk, rantai C ya. OH-nya tidak masuk berarti kan. Jadi C saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama saja. 3. Dan posisi OH di nomor 2. Maka nama UVEC-nya apa? 2-propanol. Ya, kenapa tidak cukup propanol saja seperti C nomor 1, seperti rumus struktur nomor 1, cukup etanol. Karena kalau etanol memang C-nya cuma 2, dipindahin pun maka tetap posisinya nomor 1. Kalau ini kan bisa dipindah ke sini. Ya, OH pindah ke sini maka namanya 1-propanol. Kalau ini posisinya C nomor 2, maka dia namanya adalah 2-propanol. Ya, itu untuk tata nama. Baik, sekarang alkohol, penggolongannya. Ya, penggolongan alkohol. Ini akan lebih mudah dipelajari kalau kalian masih ingat tentang penggolongan atom karbon. Ya, penggolongan atom karbon kan ada C primer, C sekunder, C tersier, C kuarter. Maka begitu juga dengan penggolongan alkohol. Ada alkohol primer. Alkohol primer itu gugus OH terikat pada C primer. Masih ingat C primer? C yang seperti apa? C primer itu C yang hanya mengikat satu atom C lainnya. Ya. Jadi ini gugus OH. Gugus OH ini terikat pada C yang mengikat satu atom C lain. Maka ini namanya penggolongannya adalah alkohol primer. Ya. Kalau alkohol primer pasti angka di depannya adalah angka 1. Ya. 1 propanol. 1 butanol, 1 heksanol, 1 oktanol, maka dia merupakan alkohol primer. Alkohol sekunder. Alkohol sekunder berarti gugus OH terikat pada C sekunder. C sekunder adalah C yang mengikat 2 atom C lain, C kiri, C kanan. Ini C sekunder. Jadi gugus OH terikat pada C sekunder. Ya. Kalau dibuat tata nama, maka nomornya bukan angka 1, boleh angka lainnya. Dan sebelum angka itu tidak ada gugus lain dengan angka yang sama. Gitu. Jadi cukup 2 propanol. Kalau misalkan boleh ada gugus lain, tapi jangan nomor 2. Ya, misalkan 3 metil 2 pentanol. Itu juga alkohol sekunder. Ya, paham? Jadi alkohol sekunder gugus OH terikat pada C sekunder. Ya. Satu lagi, ada alkohol tersier. Nih, alkohol tersier adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada C tersier, yaitu C yang mengikat 3 atom C lainnya. 1, 2, 3. Ya. Jadi ini merupakan alkohol tersier. Nah, ciri khasnya di namanya nomor OH sama dengan nomor lainnya. Jadi penggunaan nomor OH itu 2 kali. Ada misalkan 2 metil 2 propanol, 3 metil 3 pentanol, juga alkohol tersier. Kalau misal saja 3 metil 2 pentanol, maka 3 dan 2 kan tidak sama, bukan alkohol tersier. Ya, jadi nomornya itu sama. 2, 2, 3, 3. Itu. Nama belakangnya tergantung dari banyak sedikitnya jumlah atom C. Itu alkohol tersier. Nah, kalau C kuarter, ada kan C kuarter, C yang mengikat
4 atom C lainnya. Kalau dia sudah mengikat 4 atom C lainnya, maka dia tidak bisa lagi mengikat OH. Maka tidak ada penggolongan alkohol yang merupakan alkohol kuaterner. Jadi penggolongan alkohol itu lagi apa saja? Alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Mudah kan nyebutnya? Tapi kalau misalkan dituliskan atau diminta contoh alkohol primer, sekunder, tersier dengan tata namanya juga harus bisa, ya. Ingat saja kebutuhan primer, ya. Kayak sinyal sekarang merupakan kebutuhan primer, ya, sama dengan makan minum, ya. Nah, kalau dulu kan HP itu adalah kebutuhan tersier. Sekarang kalau tidak ada HP, bagaimana bisa belajar, ya? Jadi dia sudah merupakan jadi kebutuhan primer juga, ya. Baik, kita lanjut. Isomer alkohol. Nah, isomer alkohol tadi kan ada digabung, ya. Salah, sebelumnya digabung alkohol dan ether. Maka sudah ada mengenal isomer gugus fungsi, ya. Kalau isomer haloalkana tidak ada ini, ya. Isomer gugus fungsi alkohol, isomer gugus fungsinya adalah dengan ether, ya. Jadi rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsi alkohol ada OH, kan tadi ROR. R1 kan diganti dengan H. Nah, kalau ether itu R-nya tidak diganti, jadi ROR gitu, ya. Jadi alkohol berisomer gugus fungsi dengan ether. Nanti kita lebih lanjut belajar mengenai tata nama ether di pertemuan selanjutnya, ya. Kemudian ada isomer optis. Nah, banyak kan isomer untuk alkohol ini lebih banyak. Jadi ada isomer optis. Apa itu isomer optis? Isomer optis terjadi pada senyawa yang C-nya asimetris atau C-nya chiral. C asimetris atau C chiral itu adalah C yang keempat tangannya itu mengikat substituen yang berbeda, ya. Jadi ini misalkan ini ada dua senyawa, ya, atas ini. Ini batasnya. Ini senyawa pertama, ini senyawa yang kedua. Perhatikan yang ini. Ini ada banyak C, 1, 2, 3, 4. Tapi yang merupakan isomer optis yang C chiral saja, yang dikasih tanda bintang, yaitu C yang keempat tangannya mengikat substituen yang berbeda. Perhatikan atasnya OH. Ini H ini sebenarnya di bawah, untuk menyingkat saja hanya samping C, ya. Kemudian sebelah kiri CH3, sebelah kanan ini satu kesatuan CH2, CH3. Maka keempat tangan C yang ini kan beda-beda yang diikatnya, ya. Ada OH, ada H, ada CH3, ada C2H5. Maka dia merupakan memiliki isomer optis, ya. Ini isomer optis. Jadi ini L 2 butanol, LiFo 2 butanol, dextro, ya. D itu dextro 2 butanol. Kalau namanya sama kan, nama senyawa ini sama, karena ini kan satu senyawa yang sama, ya. Ini adalah, coba apa nih nama senyawa ini? 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Hanya saja ini OH-nya atas, ini OH-nya di bawah, ya. Maka ada LiFo, ada dextro. Jadi ini apa namanya? Sama dengan yang kanan. 1, 2, 2, 3, 4. 2 butanol. Ya, ini namanya 2 butanol. Ini sama, 2 butanol juga. Merupakan isomer optis, ya. Kemudian, ini sifat-sifat yang lainnya sama dengan isomer-isomer yang sebelumnya, ya. Jadi, walaupun di sini hanya ditekankan isomer gugus fungsi dan isomer optis, tapi dia juga memiliki dua isomer lainnya, yaitu isomer apa? Seperti pada senyawa haloalkana, isomer posisi dan isomer kerangka, ya. Ini hal yang baru saja ditulis di sini. Isomer posisi misalkan 1 propanol dengan 2 propanol, ya. Isomer kerangka 1 butanol dengan 2 metil 2 propanol, ya. Itu isomer kerangka. Tuh, lanjut, ya. Jadi tentang isomernya sudah. Sekarang sifat-sifat alkohol. Sifat-sifat alkohol. Dengan MR yang sama, titik didih alkohol memiliki
titik didih yang lebih tinggi daripada ether, ya. MR-nya sama. Jadi misalkan coba Ibu tunjukin. Nih, ini. Ini kan sama-sama C2H6O. C2H6O. Ini juga C2H6O. Ini alkohol, ini ether. Ya. Isomer gugus fungsi. MR-nya sama karena kan rumus molekulnya sama, C2H6O. Ini C2H6O. Tapi ada alkohol, ada ether. Nah, maka titik didih alkohol lebih tinggi daripada titik didih ether. Karena apa? Perhatikan lagi. Bolak-balik ya. Karena alkohol OH. Ya. Kalau ether OR. Jadi kalau ini OH ini ada, kalau kalian masih ingat itu ada interaksi antar molekul, ini ada ikatan hidrogen. Ini tidak ada. Ikatan hidrogen itu ikatan antara atom H dengan O atau F atau N, ya, dengan yang unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan yang besar. Jadi ini memiliki ikatan hidrogen, ini tidak ada. Maka alkohol memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada ether, ya, dengan rumus molekul yang sama, artinya MR-nya juga sama. Ini semakin besar MR alkohol, semakin tinggi titik didihnya tentunya, ya. Jadi misalkan antara etanol dengan propanol, pasti etanol memiliki titik didih yang lebih tinggi, ya, karena MR-nya lebih besar. Terus titik didih alkohol rantai bercabang lebih rendah daripada titik didih alkohol rantai lurus, karena kalau dia bercabang maka jarak antar ikatannya itu jauh, ya. Kalau dia lurus, jarak antar ikatan pada senyawa pada senyawa yang sama itu dekat, ya. Kalau dekat maka titik didihnya dia tinggi, kalau jauh titik didihnya rendah. Kemudian alkohol mudah larut dalam air, ya. Alkohol mudah larut dalam air sehingga ditemukan di konsentrasi alkohol, misalkan obat luka yang misalkan ada 70% alkohol, kan ada, ya, desinfektan nanti digunakan untuk penggunaannya untuk apa. Kemudian alkohol dapat mengalami reaksi dengan natrium hidrogen halida. Ini ada juga dikenal dengan reaksi esterifikasi, reaksi pembentukan ester, ya, di alkohol dapat mengalami reaksi esterifikasi, dapat mengalami reaksi oksidasi dan dehidrasi. Banyak jenis reaksinya, ya. Pertama, alkohol dapat mengalami reaksi dengan natrium. Jadi reaksi-reaksi ini juga akan membedakannya dengan sifat dari reaksi untuk isomer gugus fungsinya tadi. Apa isomer gugus fungsi dari alkohol? Ether, ya. Alkohol bereaksi dengan Na, ether tidak, ya. Alkohol dapat mengalami reaksi esterifikasi, ether tidak. Itu terutama, ya. Sifat kimia dari alkohol berkaitan dengan reaksi. Kalau ini sekali lagi adalah sifat fisika. Pembuatan alkohol. Pembuatan alkohol ada macam-macam. Yang pertama, hidrasi alkena. Ini alkena. Ya, hidrasi berarti dengan penambahan air. Air itu kan ada H, ada OH. Ya, H dan OH. Masuk semua ke sini. Ya, terserah H mau ke kiri atau ke kanan, ini kan sama simetris, ya. C-nya cuma 2. Jadi misalkan H-nya ke kiri, OH-nya ke kanan, maka CH2 menjadi CH3. CH2 yang kanan tambah OH menjadi CH2OH. Awalnya etena menjadi etanol. Ya. Tuh. Hidrasi alkena dengan katalis asam. Harus ada katalis asamnya. Jadi misalkan dengan H2SO4, H2C2O4 gitu. Kemudian reaksi selanjutnya, reaksi pembuatan alkohol. Artinya alkoholnya sebagai produk, ya. Ada apa nih? Reaksi apa nih? Kalau metanolnya mana nih? Metanol rumusnya CH3OH, ya. CH3OH. Tapi ini reaksi antara alkana dengan air. Belum selesai nih, persamaan reaksinya belum selesai, ya.
perlu ditambahkan lagi sehingga jelas kelihatan dia menghasilkan suatu metanol. Jadi metanol dari metana CH4. CH4 plus H2O hasilnya CH3OH ya. CH3OH plus H2. CO-nya ini diganti dengan CH3OH. Oke. H2-nya satu saja, bukan 3. Lanjut dengan fermentasi alkohol. Fermentasi karbohidrat. Misalkan dalam reaksi dalam kehidupan sehari-hari pembuatan tapai ya, tapai atau tape ya. Kan ada bolu tape gitu ya. Tapinya dari singkong, dari beras ketan gitu. Dari fermentasi karbohidrat dengan bantuan ragi. Sebenarnya banyak fermentasi karbohidrat ya. Jadi hasilnya dia akan menghasilkan suatu alkohol. Ini karbohidrat yang paling sederhana adalah monosakarida. Salah satu monosakarida adalah glukosa. Ya, ditambahkan dengan ragi. Ya, harus pernah ada raginya, biokatalisator namanya. Ya, katalisator. Zat yang mempercepat terjadinya reaksi. Dari C6H12O6 akan menghasilkan C2H5OH, etanol. Ya, dan gas sampingan lainnya yaitu CO2. Pernah makan tape gimana rasanya? Agak manis-manis, akan agak manisnya beda ya, bukan manis seperti gula. Manis kayak di lidah tuh seperti apa ya, tidak bisa dikatakan lah. Terus ada kayak gas gitu ya, gas di dalam tape itu. Jadi itu adalah gas CO2 ya. Lanjut, ini pembuatan alkohol. Ini pembuatan alkohol dengan reaksi Grignard ya, yang menghasilkan alkohol dua jenis saja, yaitu alkohol primer dan alkohol sekunder. Ini reaksi Grignard-nya ya, reaksi Grignard namanya. X-nya adalah halo alkana unsur halogen ya. R-nya tadi alkil ya. Misalkan CH3NgCl ya. Ini reaksi Grignard-nya, ini CH2O ya. Ini hasilnya. Jadi alkoholnya diperoleh dari reaksi Grignard dengan tidak langsung satu kali reaksi, dia reaksinya bertahap ya. Ini biasanya lebih dipelajari secara lebih detail itu di reaksi di mata kuliah kimia organik nanti ya. Kalau kalian kuliah di jurusan IPA, kalian akan mempelajari ini walaupun kalian tidak di kimia. Misalkan biologi tetap aja ada kimia organik ada ya. Apalagi kalau kalian memang masuk ke jurusan kimia. Ini kegunaan. Nah, kalau sudah sampai kegunaan ini sudah merupakan materi yang cukup dibaca, diingat gitu ya. Kalau yang tadi kan perlu pemahaman ya. Kalau ini cukup baca, ingat gitu. Kegunaan alkohol ya, metanol. Metanol itu adalah alkohol yang paling sederhana ya. Alkohol dengan jumlah C paling sedikit, yaitu C-nya hanya 1. Digunakan sebagai reaksi bahan baku pembuatan formaldehida. Formaldehida itu adalah formalin ya, dan campuran bahan bakar bensin. Sekarang bensin sudah dicampur dengan alkohol ya. Kemudian sebagai bahan bakar. Etanol digunakan sebagai pembersih luka dan antiseptik ya, antiseptik untuk melindungi luka dari kuman, bunuh kuman. Terus untuk sebagai spirit minuman keras, maksudnya tambahan pada minuman keras ya, yang bermetil yang diproduksi dalam skala industri ya. Tapi tidak dianjurkan untuk kita biasanya ini ya, skip lah untuk pembahasan mengenai minuman keras ini ya. Baik, kegunaan selanjutnya mengenai alkohol sebagai bahan bakar. Etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar baik sendiri maupun dicampur dengan petrol. Petrol itu namanya bensin. Kemudian digunakan juga sebagai pelarut. Alkohol dapat digunakan sebagai pelarut, malahan melarutkan suatu zat dalam alkohol lebih cepat
Makanya digunakan untuk membersihkan alat-alat kedokteran, misalkan menggunakan alkohol ya, karena dia lebih cepat membersihkan ya, lebih cepat larut. Kemudian ada etilen glikol. Etilen glikol ya, itu alkohol yang gugus OH-nya lebih dari 1. Etilen glikol dan gliserol. Gliserol itu 3, etilen glikol itu 2 gugus OH-nya. Etilen glikol digunakan sebagai zat anti beku pada radiator mobil. Ya, zat anti beku. Kemudian bahan baku pembuatan dakron dan bahan pelunak atau pelembut. Gliserol digunakan sebagai pelembab, sebagai ya biasanya digunakan pada hand body gitu ya, pelembab. Ya, ini ada kata kosmetik, pada kosmetik, berbagai produk kosmetik menggunakan gliserol. Ya, nah, demikian materi mengenai alkohol ini. Ya, cukup banyak ya, mulai dari tata nama, kemudian penggolongan, isomer, sifat, kegunaan, itu adalah materi mengenai alkohol ya.